Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Pemila KAI Mitra tahun 2024 bersama saya Rizky Henok Bayi selaku pembawa acara pada siang hari ini. Nah teman-teman, kita sudah ditemani oleh dua orang yang bertanggung jawab langsung dan penuh terhadap Pemila KAI Mitra kali ini. Ada Bang Alfi Syarin selaku Ketua Komisi 4 Kepemiluan Senat KAI Mitra dan ada Ketua Pelaksana Pemila KAI Mitra tahun 2024 Satria Aji Pamungkas. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, langsung pertanyaan aja. Pemila KAI Mitra 2024 nih. Boleh ceritain gak sih sejarah terkait Pemila KAI Mitra 2024 ini? Oke, sejarah singkat ya. Sejarah singkat sendiri ya. Kalau saya tinjau dari sudah tap yang ada. Mungkin pertama kali itu ada di tahun 2016. Tepatnya kalau kalian ngelihat di Instagram Senat KAI Mitra kan ada tuh di linknya. Itu ada di tab 02 Senat KAI Mitra tahun 2016 itu tentang ketentuan umum pemilu raya yang ibaratnya turunan lah sampai sekarang. Yaitu merupakan salah satu sejarah singkat pemira yang memang berlandaskan aturan itu dari tab 02. Jadi pemira itu pertama kali diadakan di tahun 2016 itu dan berkembang sampai sekarang lah. Oke. Berarti udah berapa tahun itu Bang total? Aduh, berapa ya? 17. 8 ya? 8 tahun. Matematika saya jelek soalnya. Oke, lanjut ya kita lanjut pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana teman-teman dari Pemila KAI Mitra ini memastikan bahwasannya pemilihan ini berjalan dengan lancar dan baik dan benar gitu. Oke. Kalau untuk berjalan baik dan benar ya dan lancar. Jadi dari awal pun kita dari Komisi Kepemiluan dari Bang Alfi ya itu udah merumuskan gitu. Jadi timelinenya lalu juga sistemasi dan segala macamnya. Dan ketika ketua pelaksana terpilih, maka dari Komisi Kepemiluan itu membersamailah kira-kira baiknya seperti apa. Lalu dari kan kita punya acuan di tahun ini itu tab 010 Senat KAI Mitra 2024. Dan itu menjadi dasar kami untuk membuat rangkaian-rangkaian selanjutnya gitu. Jadi dari awal sistemasinya seperti apa sampai nanti terpilih presiden mahasiswanya seperti apa. Dan kita juga nggak lupa untuk melibatkan mahasiswa-mahasiswa di KAI Mitra gitu, mahasiswa-mahasiswa KAI Mitra dengan menyebarkan informasi kepada ormawa-ormawa yang memang menaungi mereka gitu. Jadi nanti penyebaran informasinya dari kami ke ormawa, dari ormawa nanti ke mahasiswa-mahasiswanya gitu. Oke. Itu. Oke. Cukup menarik juga pembahasan terkait bagaimana teman-teman memastikan bahwasannya pemilihan ini berjalan dengan baik dan benar. Ya. Tapi kita bisa lanjut aja terkait apa sih tantangan yang teman-teman hadapi selama ini sebelum pemilihan ini sedang berjalan gitu loh. Ya. Apa aja tantangan yang teman-teman hadapi menjelang hari pemilihan nantinya? Oke. Kalau dari tantangan banyak sih sebenarnya. Ya, pasti banyak. Namanya tahun itu pasti banyak. Pasti. Dinamika terutama di pemira ini pasti dinamika dari tahun-tahun ke tahun tuh meningkat karena ibaratnya itu juga tahu ya mahasiswa ITERA tuh kalau berdasarkan data pasti meningkat, grafiknya naik. Betul. Jadi mungkin semakin banyaknya masa ITERA ini semakin banyak juga ibaratnya yang menaruh minat, harapan juga lah untuk pemimpin selanjutnya gitu kan. Jadi melihat kalau dari tahun ini sendiri ya, dari data yang sudah kami peroleh, mahasiswa aktif yang bisa menjadi pemilih itu nanti di angka 20.000 sekian ya, 20.000 sekian ya. Meningkat dari tahun lalu itu 18.000, jadi naik 2.000 kan, otomatis secara kuantitas kan makin banyak dan juga berarti orang-orang yang melek terkait demokrasi kampus dan politik kampus pun akan semakin banyak gitu kan. Nah jadi mungkin tantangannya lebih ke gimana caranya kita menyebarkan informasi sebaik-baiknya dan juga melibatkan mereka dalam acara demokrasi ini, karena kan kita yang namanya demokrasi pasti butuh massa kan. Iya gitu. pasti banyak butuh massa. Pasti kita harus melibatkan massa gitu. Jadi gimana caranya kita menaungi mereka lah untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait presma selanjutnya gitu. Karena kunci demokrasi itu satu lagi yang penting di massa. Karena partisipasi paling besarnya ada di massa. Jadi kita harus merangkul sebesar-besarnya lah bagi massa untuk ikut dalam acara ini seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, terkait massa ya. Tadi teman-teman bilang massa ini cukup banyak dan cukup rame lah gitu loh. Jika terjadi kendala teknis gitu dalam hal seperti massa yang tidak terdata dan lain sebagainya, apa yang teman-teman lakukan terhadap hal tersebut gitu loh? Apa mekanisme dari teman-teman? Teknisnya seperti apa nih? Ya misalnya ada masa yang tidak terdata dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau untuk yang tidak terdata ya, ini kan ngomongnya tidak terdata. Kita sedikit banget kemungkinannya karena data yang kita ambil itu udah 2 layer.
Dijamin Pertama, ini ya. pertama dari HMPS-nya atau dari ormawanya gitu kan. Kedua itu dari UPTTIK langsung. Kita udah dapat izin, udah dapat data-datanya segala macam juga. Jadi untuk kendala data yang tidak terdaftar itu sangat minim lah kemungkinannya. Kalaupun nanti misalkan di hari H pemilihan tidak terdaftar ya orang tersebut, itu kita ada mekanisme khusus untuk dia mengajukan menyatakan bukti lah bahwa sebenarnya dia mahasiswa KMI Tera gitu. Tapi boleh diceritain lebih detail lagi nggak sih terkait mekanismenya? Terkait gimana nih maksudnya? Terkait mekanisme pendataannya atau lain sebagainya? Oh, pendataan. Iya. Ya, pendataan. Kalau pendataan kan tadi udah disebutin dari 2 layer ya. Yang pertama kalau dari UPTTIK itu kita minta data ke mereka, kita ngasih surat lah. Oke. Kita ngasih surat dari mereka ACC, ngasih akses data ke kita serap datanya. Tapi data yang kita serap, ini disclaimer teman-teman semua, data yang kita serap itu data yang tidak Tidak pribadi lah. bukan ya, tidak ya benar tidak pribadi lah. Berarti Iya. data kebutuhan Data untuk kebutuhan, iya. coblosannya Coblosan aja, saja. ini. Tidak sensitif. Nah, itu maksudnya. Jadi hanya nama, NIM dan asal prodi. That's it gitu. Ya, itu saja. Jadi itu dari UPTTIK. Lalu yang dari HMPS pun sama mekanismenya, tapi kita menyebar surat permintaannya itu ke HMPS tersebut gitu. Jadi disebarkan dari, kalau di Pemira sendiri kan ada divisi relasi prodi itu, jadi mereka yang menyebarkan nanti gitu. Oke. Lalu nanti datanya dari HMPS dikasih ke divisi relasi, lalu dari divisi relasi itu ngoper ke divisi Imtek untuk di pusat data untuk dirangkum datanya lah gitu. Artinya legalitas dari data itu sudah terjamin Gini, lah. oke. Dan tidak ngambil data yang sembarangan ya. Ya. Oke. Nah, lanjut ya terkait berjalannya pemilihan ini gitu loh. Bagaimana teman-teman memastikan bahwasannya aspek pemilihan ini berjalan dari awal sampai akhir itu sesuai dengan planning dan jadwal yang telah tersedia gitu loh. Oke. Untuk supaya dia tetap on track lah ya. On track ya. On track sesuai dengan timeline segala macam. Jadi kita pastinya kalau yang namanya karena kita melibatkan massa juga kan. Iya. Kalau kita melibatkan massa itu otomatis permintaan mereka pasti ada aja lah permintaan dari massa gitu. Nah, jadi gimana cara kita keep on track adalah dengan ya kita sampaikan gitu. Ini landasan kita buat timeline segini nih itu apa gitu. Kalau misalkan dari mereka mau coba tambah extend segala macam, oh nggak bisa bang, kita udah punya landasan gini. Jadi dari Panpel pun karena di tab 010 sudah disebutkan bahwa kita punya wewenang untuk mengatur jalannya acara, dan itu sudah disahkan oleh senator, yang mana senator adalah perpanjangan tangan dari seluruh HMPS gitu kan. Ya jadi ya kita punya wewenang lah untuk menentukan alur yang kita ingin tentukan gitu. Oke. Seperti itu. Dan juga apakah sudah boleh gitu atau tidak terkait timeline itu disebutkan apa sih timeline ke depan gitu. Oke. Untuk timeline ini kan berarti gini. Mungkin per di uploadnya video ini itu kita sudah dapat capresma ya, udah dapat kandidatnya gitu. Jadi tahapannya dari pertama adalah kemarin ada open recruitment untuk bakal calon kandidat dan juga verifikasi berkas, lalu pencabutan nomor ketika udah melewati verifikasi berkas itu gitu. Dan yang dinyatakan lolos ada dua kandidat, yang mana kandidat nomor urut 1 itu atas nama Fadil Alfitra Budi dari Teknik Informatika, dan juga kandidat nomor urut 2 itu atas nama Muhammad Rizky Saputra itu dari Teknik Pertambangan gitu. Jadi nanti kedepannya ini sudah masuk timeline pemiranya nih. Oke. Udah masuk timeline pemiranya, yang mana setelah dari pencabutan nomor dan pembekalan itu ada namanya masa kampanye. Oke. Masa kampanye ini sampai dengan tanggal 22 November. Oke. Ya, di dalam masa kampanye tersebut kita memasuki agenda kampanye terfasilitasi lah jatuhnya. Kampanye terfasilitasi itu ada diskusi publik, ada uji panelis, dan juga ada debat publik. Ya, debat publik. Jadi diskusi publik itu akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 November 2024, lalu uji panelis itu di tanggal 18 November 2024, dan juga debat publik di 19 November 2024. Lalu setelah tanggal 22 November masa kampanye selesai, memasuki masa tenang di tanggal 23 sampai 24 November.
Dan di tanggal 25-26-nya itu hari pemilihannya seperti itu. Oke, tadi diskusi publik ya. Diskusi publik ini tuh sistemnya seperti apa gitu loh? Apakah semuanya bisa datang atau dibagi-bagi atau gimana? Ya, oke. Jadi diskusi publik tadi kan terdiri dari 4 hari ya. 4 hari ini memang dibagi gitu. Jadi hari pertama itu TPB dan 3 hari setelahnya itu adalah fakultas-fakultas yang ada di ITERA gitu. Kita bagi menjadi per fakultas. Nah, jadi sistemasinya mungkin lebih ke arah Capresma ini memberikan atau menyampaikan visi misi dan juga motivasinya dan segala macamnya lah gitu. Hearing lah jatuhnya ya. Hearing, lalu dari hearing tersebut masa ini diberikan sesi pertanyaan gitu. Mereka bisa bertanya kepada Capresma terkait apa yang mau mereka sampaikan gitu. Nah, mungkin sistemasinya simpelnya seperti itu gitu. Berarti untuk diskusi. Diskusi ini seperti tempat ajang untuk penyampaian aspirasi publik lah ya. Bisa juga penyampaian aspirasi dan juga penyampaian Capresma, hearing Capresma juga. Capresma juga. Oke. Berarti melibatkan massa yang cukup banyak juga melibatkan massa, betul. Oke. Lagi ibaratnya diskusi publik ini transparansi ke massa lah ya. Ya. Ibaratnya disitulah karena ini merupakan kampanye terfasilitasi, jadi dari Panpel sendiri menyediakan gitu bagaimana calon-calon Presma ini menyebutkanlah dari grand design mereka, visi-visi mereka, apa yang ingin mereka sampaikan lah, apa yang ingin inovasi dan masa depan KM ITERA ini mau mereka bawa kemana. Oke. Seperti itu. Sama-sama tahu kita melibatkan massa, pesta demokrasi tanpa massa itu seperti makanan tanpa garam ya. Betul. Tanpa rasa ya. Nah, lalu gimana teman-teman untuk meningkatkan partisipasi dari massa KM ITERA itu sendiri? Oke. Kita tahun ini ya itu lebih ke penyampaian informasi aja. Jadi kita optimalkan lah penyampaian informasi. Jadi setiap dari rangkaian itu kita sampaikan dari divisi relasi tersebut ya, menyampaikan informasi-informasi terkait dengan dari kemarin open recruitment, lalu juga close recruitment, fairback dan segala macam. Itu setiap rangkaian itu kita sampaikan, setiap agenda kita sampaikan ke HMPS. Nanti harapannya adalah dari perwakilan HMPS ini yang akan menyampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswanya, ke masa-masanya. Lalu juga untuk dari divisi Medinfo sendiri bergerak di bidang sosial medianya gitu. Jadi dari sosial media kita juga menyampaikan flyer, terus juga feeds di Instagram resmi kita. Nah, itu untuk meningkatkan partisipasi dan juga awareness lah. Awareness dari masa ITERA gitu. Ya, tapi kalau kita ibaratnya bicara masa di dalam demokrasi ya, ibaratnya kita harus mencakup semua aspek juga lah, karena demokrasi ini ibaratnya tidak hanya tanggung jawab Panpel saja. Nah, ibaratnya bagaimana semua aspek di dalam masa itu bisa melibatkan, ibaratnya untuk harapannya buat calon-calon Presma yang sekarang ini juga bisa gitu meningkatkan demokrasi masa yang ada di ITERA ini gitu. Karena apalagi mereka yang ingin ingin naik lah sebagai presiden mahasiswa, ibaratnya ada jemput bola juga dari mereka. Seperti ya kita tahu lah presiden kita ibaratnya pemilihan umum di negara inilah, di seperti pemilihan umum kepala daerah, pasti mereka ini kan ibaratnya ya mencari suara. Ya mencari suara, mereka kan pasti lewat propaganda seperti spanduk, seperti apa, ibaratnya dari mereka sendiri yang jemput bolanya. Nah, harapannya ibaratnya dari semua pihak lah gitu, dari calon presiden mahasiswanya, dari Panpelnya juga, dan dari masanya gitu. Karena ibaratnya dalam demokrasi ini semua masa gitu. Ibaratnya ini pesta demokrasi, jadi partisipasi dari semua masa tuh sangat penting lah. Oke, berarti izin menambahkan ya. Kita di masa kampanye itu kalau mengacu kepada TAP 010 yang kemarin disahkan gitu ya, itu kampanye terbagi menjadi 2, kampanye mandiri dan kampanye terfasilitasi gitu. Jadi dari Panpel kita bisa memberikan kampanye yang terfasilitasi gitu untuk Capresma ini menyampaikan kampanyenya gitu kan. Tapi di samping itu pun mereka kita kasih nih timeline ini kan panjang ya masa kampanye ini. Yang kita isi kampanye terfasilitasi itu nggak semua hari kan. Nah, jadi di hari-hari kosongnya mereka bisa melakukan kampanye mandiri gitu. Kampanye mandiri ini banyak bentuknya, bisa dari banner, dari poster, media sosial, lalu juga mungkin menyambangi HMPS gitu kan. Tetapi dengan catatan satu, setiap kampanye yang ingin dilakukan harus melaporkan, harus lapor ke subdivisi Komdis dari Pemira KM ITERA 2024. Harus sesuai aturan yang ada lah. Betul, gitu. Dari aturan.
Karena ada batasan-batasan juga dalam melakukan kampanye itu. Ya. Oke. Nah, tadi bahwasannya tetap pemilihan ini bahasan tugas kita semua gitu, bukan tugas hanya dari Panpel, dari Senat. Itu tugas dari masa seluruh ITERA ini juga untuk menjaga demokrasi dan melanjutkan demokrasi itu sendiri gitu loh. Nah, lanjut nih. Balik lagi nih Bang. Kalau dari pemilihan dari masa ke masa itu apa sih bedanya Bang dari pemilihan 2024 ini? Ya kalau kurang lebih sih sebenarnya sama, memang ada ibaratnya perubahan signifikan ibaratnya di tab pemira ya, dari tab ke tab sih untuk dasarnya mungkin sama, mungkin ada beberapa perbedaan lah. Ibaratnya kan jika beda masa masa orang yang duduk di bangku legislatifnya itu beda, mungkin ada beberapa perbedaan ya, karena diupdate lah seiring dengan perubahan zaman ini. Ibaratnya zaman dulu tuh saya inget tuh di zaman siapa ya, pokoknya kalau dulu tuh ibaratnya mengumpulkan KRS, sedangkan kalau sekarang ini koalisi prodi kan. Koalisi prodi ya. Lebih itulah yang dan salah OKM. satu syarat yang berubah. Mana mengumpulkan dari dukungan HMPS dan juga OKM itu mungkin salah satu perubahan signifikannya. Dan juga ibaratnya adalah syarat-syarat tambahan yang mungkin bisa nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya bisa dibuka lah dari tabnya itu. Ibaratnya biar kita juga melek loh sama konstitusi. Mungkin ada memang beberapa perbedaan gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau ngecek gitu ya, ada di tab 010 Senat KMIT ya, ada dicek aja di IG. Ini kalau yang tahun ini tab 010, kalau yang kemarin tuh tab 016. 16 yang tahun lalu. Nah, bisa dicek aja di IG Senat KMIT ya Bang ya. Yeah. Oke. Nah, dan melanjutkan dari yang tadi juga nih Bang. Bagaimana teman-teman memastikan bahwasannya kita tidak bisa mengakomodir semua permintaan mahasiswa, tapi gimana cara kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari mahasiswa itu sendiri terkait pemilihan ini. Nah, bagaimana teman-teman sebagai ad hoc ya, sebagai perpanjangan tangan ya, ad hoc dari mahasiswa, antara Senat dan mahasiswa sebagai perpanjangan tangan untuk pemilihan KMIT itu sendiri gitu loh. Oke. Ya, jadi sebagai perpanjangan tangannya, sebagai badan yang dibentuk, kepanitiaan yang dibentuk oleh Senat KMITERA untuk melaksanakan pemira ini, tentunya kita juga melibatkan masanya itu bukan hanya dari sekedar penyebaran informasi dan segala macamnya juga, cuman ada juga jadi mekanisme pelaporan lah, karena begini, ketika kita sudah memasuki timeline pemira ini di masa kampanye ini, jika nanti kedepannya dari masa menemukan kecurigaan lah ataupun dugaan-dugaan yang ingin mereka laporkan terkait dengan si capresnya ini ataupun promotor dan jajarannya, itu kita menyiapkan nanti mekanisme pelaporan khususnya lah dari masa gitu. Jadi masa pun boleh menyampaikan laporannya kepada Komdis maupun ya kepada Panpel lah gitu ya. Karena nanti kan Presiden mahasiswa ini akan berperan penting juga untuk KMITERA ke depannya. Otomatis masa pun harus dilibatkan gitu kan. Jadi ketika mereka menemukan dugaan-dugaan, mereka boleh melaporkan gitu asalkan dengan bukti yang validnya gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Oke, tadi berarti kontribusi massa dalam hal pengawasan pun juga diperlukan gitu loh. Jadi kalau kan kita komponen pemiranya ini ada satu Panpel, kedua ada Panwas, panitia pengawas. Panitia pengawas ini sebetulnya tugasnya adalah mengawasi Panpel gitu. Ibaratnya Bawaslu-nya lah, kan ada KPU sama Bawaslu. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada Senat KMITERA yang mana menaungi acara ini gitu kan. Jadi di samping komponen ketiga ini ada juga massa pastinya tentunya. Karena kita adalah acara demokrasi yang tentunya melibatkan massa gitu. Oke. Terkait itu tadi ya, benar Mas Satu juga terlibat dalam bentuk pengawasan terhadap kedua capres ini gitu loh. Jadi mungkin aku tanya lagi nih terkait mekanisme pelaporan dan lain sebagainya. Ya. Apakah teman-teman panitia nih bisa menjamin nggak bahwasanya keamanan dari pelapor itu sendiri gitu? Oke. Jadi dalam SOP yang udah kita buat pun pelapor ini terjamin kerahasiaannya gitu. Bahkan ketika nanti misalkan kita butuh dia menyampaikan pesan atau laporannya secara tatap muka, itu si saksi ini bisa mengirimkan wakil saksi gitu. Oh. Jadi nggak langsung dianya yang datang nggak apa-apa. Okay. Asalkan ada persetujuan lah, persetujuan di antara saksi dan wakil saksi ini gitu. Jadi dari kami dari Panpel akan menjaga kerahasiaannya dari si saksi ini gitu. Jadi aman untuk pelaporan dan segala macamnya.
Oke, kembali lagi nih ke masa nih, masih fokus pembahasan terhadap masa gitu loh. Bagaimana teman-teman menghadapi terkait masa yang dalam tanda kutip ya apatis terhadap pemilihan KM Mitra itu sendiri? Oke. Masa yang masih belum mau terlibat lah ya. Terlibat ya. Dalam demokrasi. Mungkin Bang Alpi mau jawab dulu. Masa yang apatis ya. Berarti dalam tanda kutip masa yang apatis ini tidak peduli lah. Tidak peduli gitu. Masih belum melek lah. Ya kalau ibaratnya kayak itu memang harus jemput bolanya dari kitanya juga. Ibaratnya bagaimana ya meningkatkan demokrasinya ini, kita harus membuat pemira ini itu ibaratnya ada gitu. Ibaratnya mereka ini paham apa fungsi pemira gitu. Karena sekali lagi pentingnya pemira ini, ibaratnya kalau teman-teman paham ya, ibaratnya Litera ini kan baik ibaratnya eventnya kayak PPLK semua Litera gitu. Ibaratnya event-event kemahasiswaan yang di Litera itu ibaratnya akar pertama itu dari pemira. Karena pemira ini regenerasinya gitu. Makanya itu mahasiswa mungkin saya sebenarnya tidak tahu ya secara singkat ini yang mahasiswa itu yang apatis itu seperti apa. Cuma ibaratnya dari situlah kita membuat mereka itu ibaratnya sadar ternyata ini ya pentingnya pemira, pentingnya ternyata untuk regenerasi, untuk inian kemahasiswaan kita ke depan. Nah itu pentingnya. Ibaratnya bagaimana kita membranding pemira itu, karena apa ya, sekali lagi sangat sayang aja gitu satu suara dari satu orang itu sangat berharga gitu, sangat menentukan gitu bagaimana masa depannya, karena itulah bentuknya demokrasi. Jadi ya untuk mengatasi bagaimana mahasiswa yang apatis terhadap pemira ini, kita edukasi lah, kita branding bagaimana pentingnya pemira ini untuk depannya, seperti itu, biar kalian paham juga bagaimana, apalagi ini udah ada capresmanya kan. Ibaratnya Capresma ini punya arah sendiri-sendiri untuk membawa KM Litera yang lebih baik ini seperti apa. Jadi masa pun pasti punya pilihannya sendiri kan. Nah dari pilihan itulah dari masa yang bisa melihat bagaimana kira-kira calon kedua kandidat ini membawa arah KM Litera. Di situ juga pentingnya mau dibawa kemana arah KM Litera ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya mereka kan termasuk juga ke dalam mahasiswa KM Litera ya, termasuk KM Litera lah, keluarga mahasiswa Litera gitu. Jadi otomatis sebetulnya secara tidak langsung semua masa KM Litera itu terdampak atas terpilihnya Capresma ini gitu. Jadi ya benar kata Bang Alpi tadi gitu. Kalau misalkan masih ada yang apatis ya nanti kedepannya gimana arah gerak dari event-event kemahasiswaan, terus juga kabinet KM Litera yang menaungi event-event tersebut juga gitu kan. Itu kan tergantung dari regenerasi yang sekarang lagi dilaksanakan gitu. Dengan podcast ini pun sebetulnya kita ingin mengedukasi gitu kan. Dari masa sendiri bahwa ya ayolah kita melek terkait dengan politik dan demokrasi kampus gitu. Oke. Terkait itu juga dari Aji sendiri nih, bagaimana Aji berusaha untuk memimpin pemilihan KM Litera ini, Ji? Oke. Dari awal terpilih menjadi ketua pelaksana itu di bulan September. Tentunya dari Senat sendiri itu ada mekanisme untuk yang namanya sumpah jabatan. Gitu. Sumpah jabatan ini yang akan mengikat integritas saya pribadi dan juga teman-teman Panpel yang lain untuk dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya gitu, dengan bertanggung jawab sebaik mungkin. Jadi memang saya berusaha melaksanakan asas-asas yang memang berlaku gitu untuk pemira KM Litera 2024 ini, dan tentunya dengan bantuan panpel-panpel lain, dengan dari awal itu kita milih jajaran-jajaran, milih inti dari BPH pemira ini gitu, dan juga sampai ke pemilihan staff-staffnya pun ya kita pastikan tidak memilih yang non kompeten lah. Jadi ya, semuanya kita pilih yang kompeten gitu untuk melaksanakan pemira ini. Dan juga untuk terkait dengan pengambilan keputusan dan juga timeline dan sebagainya, mekanismenya kita punya senat untuk kalau misalkan dari panpel ini memang sudah tidak menemukan jawaban dan butuh masukan dan arahan, dari senat pun legowo untuk membantu kita gitu. Jadi ya alhamdulillahnya kita dibersamai dengan senat. Ada juga panwas yang misalkan ditemukan ketidakselarasan lah di dalam panpel ini, dari panwas pun akan bertindak gitu. Jadi komponen-komponen yang ada ini memang membantu saya pribadi selaku ketua pelaksana untuk melaksanakan pemira KM Litera ini gitu.
ibaratnya panpel ini juga apa ya? Panpel ini seperti yang tadi Anda bilang ad hoc ya, Iya. ad hoc. Nah, ibaratnya panpel ini juga ibaratnya menjalankan aturan pemilihan ini sesuai landasan dan mungkin saya sebagai aturan yang disusun dengan kemahasiswaan ya mungkin apa ya ibaratnya adalah mungkin salah satu keambiguan gitu di dalam aturan itu. Cuman ya itu bukan jadi masalah. Nah, itulah fungsi Senat untuk kembali meluruskan aturan yang ibaratnya nanti saat di lapangan itu ada aturan yang dipertanyakan lah ibaratnya. Ada aturan-aturan yang dipertanyakan karena balik lagi ibaratnya panpel ini memang ad hoc, tapi dari apa ya? Dari sisi itu panpel juga harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi batasan-batasan dari jalannya panitia pelaksana ini kembali lagi ke aturan TAP 010 yang sudah disusun untuk ketentuan umum Pemira ini. Dan nanti dari ketentuan umum Pemira ini baru panpel bisa melaksanakan otonominya lagi lewat peraturan yang mereka bikin. Ibaratnya turunannya dari TAP 010 inilah seperti itu. Tapi tetap lagi untuk landasan balik lagi ke TAP 010 yang menjadi acuan untuk tahun ini. Balik lagi ke sistem ya tadi ya. Terkadang terlalu banyak kampanye gitu. Itu cukup memuakkan juga gitu bagi massa dan lain sebagainya. Teman-teman apakah punya mekanisme misalnya sebelum kampanye nih, apakah ada sebelum hari pemilihan itu di stop atau gimana gitu terkait penanganan itu? Oke, jadi dari kampanye sendiri ya kan tadi disebutkan bahwa kalau misalkan terlalu banyak bisa muak juga gitu kan. Muak juga. Nah makanya kalau dari panpel sendiri untuk kampanye yang terfasilitasi itu kan tadi ada 3 ya, diskusi, uji panelis dan juga debat publik gitu. Dan dari mekanisme ketiga ini pun itu beda-beda gitu. Jadi nggak monoton lah kesannya. Untuk diskusi sendiri kan tadi udah disebutkan lah ya mekanisme seperti apa. Terus juga untuk uji panelis ini memang kita mengundang panelis yang profesional di bidang ya. Ya, panelis yang relevan lah gitu untuk menanyakan terkait dengan apa yang harus dijawab oleh capresnya gitu. Lalu untuk debat publik ini kan kita nanti menyiapkan mosi dari panpel. Mosi ini juga diserap juga dari massa gitu. Jadi kita aspirasi lah ya. Betul. Jadi kita menyiapkan kotak aspirasi lah namanya. Link ada linknya gitu. Kita sudah menyebarkan juga ke HMPS dan juga di flyer di IG gitu. Nah, dari aspirasi mereka, aspirasi massa itu kita rangkum, kita susun menjadi mosi. Dari mosi tersebut kedua kandidat ini berdebat gitu. Nah, disaksikan oleh massa, disitulah letak massa bisa menilai gitu kira-kira mereka mau yang mana nih, milih yang mana gitu. Ibarat debat capres kemarin ya, kita bisa menilai kan. Betul. Oke. Betul. Terkait ini juga berarti kan apakah tidak ada masa tenang atau masa cukup dari kampanye itu sendiri gitu? Pasti ada. Jadi masa tenang itu ada di tanggal 23 sampai 24 November 2024. Dan di tanggal 25 sampai 26-nya itu langsung hari pemilihan gitu. Jadi masa tenang ini kita jeda 2 hari untuk menghentikan masa kampanye, menjeda. Ada sekat di antara masa kampanye dan hari pemilihan gitu. Jadi fungsinya memang masa tenang ini ya itu tadi untuk supaya ya masa ada jeda untuk melihat lah atau kira-kira menentukan yang mana nih gitu. Terus juga dari panpel itu punya agenda-agenda khusus lain di masa tenang yang mana itu menjadi penilaian kami juga terhadap Capresma ini gitu. Oke. Dari panpel yang bertambahin Bang cukup? Ya cukup sih, ibaratnya cukup jelas lah kalau ibaratnya penjelasan dari selaku ketua panitia pelaksana ini. Ibaratnya apa ya, masa tenang ini ibaratnya batasan lah dari kampanye ini. Dan juga dari calon presiden mahasiswa juga harus mengerti ibaratnya dalam apa ya, masa tenang ini apa saja berarti yang harus dilakukan. Misalnya kalau yang kita tahu ya ibaratnya di mana, di KPU yang diingin sama negara ini ibaratnya kalau udah masuk masa tenang tuh biasanya spanduk tuh dicabut. Ibaratnya kayak gitu lah ibaratnya. Nah misalnya kalau kita kan biasanya dari mahasiswa efektifnya itu dari sosial media. Jadi dari kedua calon kandidat itu menahan jangan sampai ada yang nge-post lagi atau sejenisnya lah ibaratnya ya masuknya ke tabel pelanggaran kan kalau betul. Jadi di masa tenang ini ya untuk ibaratnya batasan lah dari kampanye-kampanyenya itu. Nah, balik lagi juga kepada massa yang misalkan melihat gitu ya,
pada iya. masa tenang ya kan, sudah masa tenang tapi masih ada bannernya, masih ada spanduknya, silakan dilaporkan ke Panpel gitu. Tapi ini bukan bentuk pembatasan demokrasi ya teman-teman. Bukan. Bukan. Ini emang sudah ada mekanismenya seperti itu kan. Oke. Nah, terkait pemilihan ini juga nih, apakah sistem pemilihan masih sama seperti di negara ini yang masih pakai kertas dan lain sebagainya? Oke. Ini menarik. Jadi sebetulnya mungkin dari beberapa tahun yang lalu pun udah menggunakan gimana Bang? Ya kalau dari sejarah dari beberapa tahun yang lalu ya, ibaratnya mungkin dari zaman saat itu terpilihnya Bang Erza. Itu ibaratnya sistemnya e-voting gitu. Digitalisasi ya. Digital. Jadi ibaratnya kita menggunakan device elektronik untuk melakukan pemilihan tersebut ya. Alasannya karena apa ya? Satu, efektif efisien gitu. Ibaratnya kita ini kan balik lagi ke mahasiswa dan ibaratnya ada batasan juga kita sebagai mahasiswa dalam suatu hal itu. Nah, ibaratnya tujuannya dilakukan e-voting ini untuk efektif efisien gitu dan juga dengan sistem pemilihan ini juga ibaratnya karena ini sistemnya digital ya. Jadi kalau misalnya di sistem kertas gitu pasti ada yang namanya quick count ya. Iya, quick count itu cepat. Kan ini ibaratnya datanya kan langsung terintegrasi, langsung terdata gitu. Iya. Nah, ya kelebihannya itu. Nah, kurang lebih sih kelebihannya itu. Nah, mungkin kekurangannya memang setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya. Cuma ya dari kami dari Panpel dan dari Senat yang selaku mengawasi pasti sudah memikirkan apa hal itulah kurang lebihnya. Ya. Jadi di tahun ini pun kita melaksanakan votingnya hari pemilihannya dengan e-voting. Tetapi memang harus datang ke lokasi gitu. Jadi nanti ada apa sih TPS-nya. TPS-nya ada verifikatornya. Ya, ada TPS-nya, ada verifikatornya gitu. Jadi dilaksanakannya menggunakan device tapi harus datang ke lokasi TPS-nya gitu. Jadi kita pun sudah mempertimbangkan ya kalau misalkan pakai kertas kan satu efisiensi waktu. Kedua dari RAB pun tidak akan meningkat gitu kan karena kertasnya banyak nih gitu. Lalu juga ketiga kalau misalkan kita pakai e-voting ini perhitungan cepat. Iya, lebih cepat dalam perhitungan gitu. Mungkin kekurangannya dari segi namanya juga software gitu kan. Kita mengantisipasi juga yang namanya misalkan nanti server down atau segala macam gitu. Tentunya Panpel sudah ada mitigasinya terkait hal tersebut. Dan makanya kita yang tadi saya bilang gitu dalam pemilihan Panpel pun dari divisi Imtek ya lebih tepatnya itu memang yang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi mereka yang akan mengatur mekanismenya nanti ketika sistemnya down atau seperti apa gitu. Sehingga di 2 hari pemilihan ini harapannya adalah e-voting ini berjalan lancar gitu. Oke, mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar. Amin. Dan mungkin buat teman-teman juga dipastikan berarti yang memilih adalah ada ketentuan pemilihannya tidak? Ada ketentuan pemilih? Pemilih? Ya. Jadi untuk pemilih sendiri ya mengacu kepada TAP 010 adalah masa KM ITERA gitu. Di mana masa KM ITERA ini secara definisi itu adalah mahasiswa S1 dan mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif dan mahasiswa S1 ITERA gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemilih nanti. Oke. Berarti terkait SOP dan macam-macam terkait tata-tata pemilihan dan lain sebagainya bakal disampaikan di IG ya KM ITERA ya? Ya, jadi di IG itu akan nanti disampaikan terkait SOP-nya ketika nanti hari pemilihan kan. Kalau kita mau mengecek dia mahasiswa aktif atau bukan, dia mahasiswa ITERA atau bukan kan harus ada KTM-nya seperti itu kan. Nanti jadi masuk itu harus menyetor KTM-nya, nanti kita lihat apakah valid, baru nanti di sistem validatornya kita aktifkan tuh dia pemilihnya. Baru nanti ketika dia aktifkan dia bisa memilih, setelah memilih ada indikator selesainya, baru nanti ditunjukkan ke validator lagi bahwa sudah selesai memilih, baru boleh meninggalkan TPS seperti itu. Dan ibaratnya data yang didapatkan itu pun memang data mahasiswa aktif ya, karena ibaratnya legalitasnya resmi gitu karena kita dapat dari UPTTIK itu. Iya, dan juga gitu. UPTTIK dan HMPS gitu. Jadi 2 layer. 2 layer yang cukup banyak ya dan cukup bisa divalidasi lah datanya. Tanggung jawabkan ya betul. Oke. Terakhir nih terkait tanggung jawab juga. Gimana Aji selaku ketua panitia pelaksana pemilihan KM ITERA 2024 ini bertanggung jawab penuh atas pemilihan KM ITERA ini? Ya tadi yang udah disebutkan sih sebetulnya karena saya selaku ketua pelaksana ya
otomatis saya yang akan bertanggung jawab terkait dengan seluruh mekanisme dan juga sistemasinya gitu. Jadi saya bisa pastikan bahwasanya semua yang berjalan di Pemira KM ITERA 2024 ini itu sesuai dengan asas-asas yang ada gitu, sesuai dengan TAP. Jadi saya bisa memastikan itulah terkait integritas, terkait dengan ya lu berjurdil itu tadi gitu kan. Itu saya bisa pastikan. Oke. Dari Senat sendiri Bang? Dari Senat sendiri ya balik lagi karena ibaratnya Pemira ini mungkin PIC-nya dari kita ya, yang kita turunkan secara ad hoc ke panitia pelaksana. Ibaratnya harapan kita kepada panitia pelaksana itu bisa berjalan sesuai landasan yang pertama dari TAP 010 dan untuk hierarki aturan yang lebih tinggi itu ADART. Jadi panitia pelaksana itu dapat bisa menjunjung tinggi dari dua aturan tersebut. Ibaratnya apa hal-hal yang berkaitan ibaratnya ada hak dan kewajiban, ada larangan dan apa yang diperbolehkan dari panitia pelaksana bisa gitu menjalankan itu sesuai aturan yang ada gitu. Jadi dari kami senator ibaratnya ikut mengawal sesuai dengan aturan yang ada. Selama panitia pelaksana itu berjalan sesuai aturan, menurut kami itu merupakan sesuatu yang sudah sangat baik lah. Dan beratnya ada juga tadi panitia pengawasan kan, dan dari panitia pengawasan pun ikut mengawal gitu, mengawal bagaimana berjalannya panitia pelaksana ini, ikut mengawal apakah harapannya dari panitia pelaksana ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak berpihak kemanapun dan transparan seperti itu. Oke. Sejauh ini Pemira KM ITERA 2024 ini ada berkolaborasi dengan pihak lain atau pihak mana gitu untuk? Ya salah satu contohnya dengan Humas ITERA ya. Oke. Untuk podcast ini lalu juga terima kasih buat Humas ITERA yang sudah mengakomodir betul untuk berjalannya Pemira KM ITERA ini. Ya, dan bisa jadi media juga. Media juga. Media untuk pengenalan Pemira KM ITERA ini. Oke. Dan juga tentunya ini kan kalau pertanyaannya kan ke Panpel Pemira ya. Otomatis kita berkolaborasi dengan Senat juga. Oke. Terus juga dari kemahasiswaan ya. Dari kemahasiswaan, dari pembina Senatnya kita meminta beberapa saran dan masukan lah gitu. Terus juga dari pihak kampus otomatis kita juga dari K3L, dari pihak-pihak kemahasiswaan juga untuk menentukan kira-kira mekanisme misalkan pemasakan banner itu kan perlu izin dari K3L dan juga penyewaan tempat, penggunaan tempat, ruangan, ya pastinya itu kolaborasi kita lah. Gitu. Berarti kolaborasi dari Panpel sendiri, berarti kolaborasi dari internal ITERA itu sendiri lah, tidak yang. Ya. Jadi banyak-banyak. Oke. Terakhir nih, bagaimana teman-teman mengharapkan atau harapan teman-teman lah untuk Pemira KM ITERA 2024 ini? Oke. Boleh dari Bang Alfi dulu. Kalau yang pertama harapan saya dari calon kandidat dulu aja ya. Dari kandidat lah. Dari kandidat sih harapannya bisa bersaing secara sehat, sportif, dan juga menjaga transparansi dari Pemira inilah. Ibaratnya kita mendukung asas demokrasi yang sudah ditanamkan dari kita. Kan kita dulu ada pelajaran yang namanya PKN ya. Ada yang namanya lu berjurdil. Betul. Langsung, umum, rahasia, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan itulah asasnya. Ibaratnya dari yang pertama dari aspek kandidat ini dapat mendukung hal itu. Jadi itulah bersaing secara sehat gitu. Bersaing secara tanpa adanya curangan, bagaimana ibaratnya tetap menjaga integritas dari Pemira ini. Dan dari masa juga seperti yang sebelumnya tadi sudah saya bilang ya, ibaratnya demokrasi di Pemira ini ibaratnya regenerasi gitu. Ibaratnya regenerasi gitu dari semua tonggak awal dari kemahasiswaan yang seperti yang kita tahu lah, program kerja dari kita sebagai mahasiswa tuh regenerasinya dari sini gitu. Dan harapannya mahasiswa tuh mengerti gitu akan hal ini. Jadi kurang lebih dari saya cukup seperti itu. Ya. Dari Saudara Haji? Kurang lebih sama ya. Jadi harapannya lebih ke tujuan utama dari Pemira KM ITERA 2024 ini sendiri untuk mendapatkan presiden mahasiswa untuk kabinet selanjutnya gitu kan. Yang mana kabinet KM ITERA ini selaku badan eksekutif di KM ITERA dan menaungi nanti kegiatan-kegiatan
kemahasiswaan dan juga kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa ITERA itu sendiri gitu. Oke. Jadi nanti harapannya adalah terpilihnya Presma yang representatif lah, representatif dari masa-masanya gitu. Jadi kita sudah melibatkan masa di Pemira ini. Harapannya dari mereka yang memilih ini nanti puas gitu dengan hasil yang mereka pilih gitu, terkait dengan program kerja Presma selanjutnya, terkait dengan kabinet selanjutnya gitu. Jadi mungkin harapannya lebih ke arah situ saja gitu. Jadi sebisa mungkin dari kami juga Panpel akan berusaha keras untuk melancarkan dan menyelesaikan Pemira ini sampai terpilihnya Presma, dan juga mungkin lebih ke arah ketika nanti sudah terpilih Presma yang sudah menjabat nanti, harapannya dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya lah gitu, karena otomatis dari Panpel Pemira sendiri pun yang bertanggung jawab atas pemilihan dia gitu kan. Mungkin ke arah situ sih harapannya. Oke, terkait harapan udah. Kalau pesan untuk Pemira KMITERA bukan untuk capai SMA-nya gitu ada? Pesan untuk Pemira KMITERA? Iya. Oke. Mungkin pesannya untuk Pemira KMITERA 2024 ini kepada teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, mungkin marilah kita sama-sama lah menyukseskan demokrasi kampus ini. Betul. Demokrasi pemilihan calon presiden mahasiswa ini gitu kan, karena nantinya teman-teman sekalian pun yang akan merasakan gitu dampak dari presiden mahasiswa selanjutnya gitu, gimana nanti mereka menjalankan arah geraknya, prokjanya gitu. Kalau misalkan mereka bisa menaungi minat dan bakat teman-teman, atau mungkin ya program-program yang kalian senangi, kan itu bisa menjadi nilai plus juga gitu untuk teman-teman semua. Makanya dari kita berharap bahwa teman-teman semua memilih gitu kan, menggunakan hak suaranya gitu untuk presiden mahasiswa selanjutnya, seperti itu. Dari Bang Alvin, Kun Alfi? Sama seperti yang dikatakan Pak Tuplak ini, ibaratnya presiden mahasiswa ini adalah yang bertanggung jawab ibaratnya dalam hal kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan ibaratnya bagaimana aktivitas dan kegiatan kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi ibaratnya penting, ibaratnya mahasiswa ini beda sama siswa. Kita ini dituntut mandiri, dan presiden mahasiswa itu bertanggung jawab akan hal itu. Oh, yang nomor Berarti 1. nanti jika siapapun yang terpilih ya presiden mahasiswa, program kerja yang dia keluarkan pasti harus merangkul dan mengikat dari hak-hak dan kewajiban dari mahasiswa itu. Dan harapannya itu dia dari masa sendiri ibaratnya ikut serta lah, ikut mengawal bagaimana nantinya mereka bisa menyeleksi lah dari pilihan dari 1 atau 2 ini, kan mereka dapat melihat gitu arah KMITERA mau dibawa kemana sama 2 kandidat ini. Jadi dari harapannya dari hal yang saya sebutkan tadi, masa debat terbuka gitu. Oh jadi gini nih ya, jadi kalau misalnya pilihannya yang satu ini seperti ini, jadi mereka lebih tahu gitu. Bagaimana nanti ITERA ke depannya dan maunya masa itu seperti apa. Itu partisipasi yang kita harapkan dari masa. Seperti itu. Untuk penutup teman-teman, satu kata untuk Pemira KMITERA 2024 dari Bang Alfi dulu, boleh? Satu kata ya? Satu kata. 2 sih, boleh nggak 2? Oh iya, boleh 2 deh. 2. Integritas dan juga demokrasi lah. Integritas, demokrasi. Dari Haji. Lancar, sukses, udah. Oke, sekian buat teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast kita, dan tunggu episode 2 teman-teman, karena episode 2 bakalan ada kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.